Selamat datang kembali semuanya. Persetujuan platform logistik kargo Cislunar menandai langkah penting menuju pembangunan infrastruktur permanen antara bumi dan bulan. Platform-platform ini dirancang sebagai stasiun persinggahan orbital yang ditempatkan di ruang Cislunar, wilayah antara planet kita dan satelit alaminya. Peran utama mereka adalah memfasilitasi transfer, penyimpanan, dan pengalihan kargo yang dibutuhkan untuk misi bulan, konstruksi orbital, dan ekspedisi luar angkasa. Berbeda dengan peluncuran satu arah tradisional, sistem ini membayangkan penggunaan kapal tunda, kontainer kargo, dan sistem dock otomatis yang dapat digunakan kembali, yang memungkinkan barang dipindahkan dan didistribusikan secara efisien di luar angkasa. Beberapa badan antariksa dan perusahaan swasta telah menerima dana dan izin peraturan untuk mulai membangun prototipe awal. Platform-platform ini akan mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan berbasis bumi, membuka jalan bagi eksplorasi bulan yang terukur, dan aktivitas ekonomi di luar angkasa. Platform logistik kargo Cislunar akan bertindak sebagai pusat orbital yang ditempatkan secara strategis di lokasi-lokasi seperti titik Lagrange bumi bulan atau orbit bulan rendah. Pusat-pusat ini akan berfungsi sebagai stasiun transfer di mana pesawat ruang angkasa dapat berlabuh, membongkar, dan memuat ulang kargo yang ditujukan ke tujuan lain. Desainnya mencakup port dock otomatis, kompartemen bertekanan untuk barang-barang sensitif, dan lengan robot untuk menangani kontainer. Dengan membangun node permanen di luar angkasa, operator dapat membagi misi menjadi segmen-segmen yang mudah dikelola. Alih-alih meluncurkan satu misi besar dari bumi, muatan yang lebih kecil dapat dikirim secara bertahap ke platform, kemudian digabungkan dan diteruskan ke tujuan akhir menggunakan kendaraan transportasi yang dapat digunakan kembali. Kontainer kargo yang digunakan dalam operasi ini akan bersifat modular dan terstandarisasi agar sesuai dengan berbagai jenis kendaraan dan sistem dock. Kontainer ini akan membawa segala sesuatu mulai dari instrumen ilmiah dan peralatan komunikasi hingga bahan pendukung kehidupan dan alat konstruksi permukaan. Setiap kontainer akan mencakup perangkat pelacak, kontrol lingkungan jika diperlukan, dan perangkat keras untuk manipulasi robotik. Sistem robotik di atas platform akan menyortir, memeriksa, dan menyiapkan kargo untuk dimuat ulang ke misi keluar. Modularitas ini memastikan kompatibilitas di berbagai penyedia peluncuran dan memungkinkan koordinasi logistik global. Ini juga menyederhanakan pemeliharaan dan manajemen inventaris untuk operasi bulan di masa mendatang. Untuk memindahkan kargo antara orbit bumi dan platform Cislunar, kapal tunda orbital yang dapat digunakan kembali akan dikerahkan. Pesawat ruang angkasa ini akan ditenagai oleh sistem propulsi berkinerja tinggi seperti pendorong ion listrik atau pendorong listrik tenaga surya. Setelah mengambil kargo dari peluncuran berbasis bumi, kapal tunda akan bertemu dengan platform logistik untuk mengirimkan muatan. Setelah dibongkar, kapal tunda yang sama dapat kembali ke orbit bumi untuk mengisi bahan bakar dan dikerahkan kembali. Sistem ini memungkinkan rantai pasokan yang berkelanjutan di luar angkasa tanpa memerlukan kendaraan sekali pakai. Penggunaan kembali sangat penting untuk mengurangi biaya dan membangun jaringan transportasi luar angkasa yang andal. Platform itu sendiri akan ditenagai terutama oleh panel surya, menyediakan energi untuk semua operasi di dalamnya, termasuk komunikasi, pendinginan, dock, dan penanganan robotik. Sistem baterai canggih atau sel bahan bakar akan menyimpan kelebihan energi untuk memastikan fungsionalitas selama gerhana atau lonjakan peralatan. Beberapa desain mungkin juga menyertakan unit propulsi kecil untuk penyesuaian orbit atau kontrol sikap. Komputer di dalamnya akan mengoordinasikan fungsi logistik dan berinteraksi dengan pusat kendali misi berbasis bumi. Setiap platform akan menyertakan tautan komunikasi redundan untuk memastikan transmisi data tanpa gangguan dengan bumi, bulan, dan pesawat ruang angkasa yang mengorbit. Salah satu tantangan kritis yang diatasi oleh platform ini adalah waktu. Jendela peluncuran antara bumi dan bulan tergantung pada keselarasan orbit, dan pengiriman kargo harus disinkronkan dengan ketat untuk menghindari penundaan. Platform ini memecahkan masalah ini dengan bertindak sebagai stasiun penampungan. Jika pendarat bulan atau pengorbit tertunda, kargo dapat disimpan di platform hingga kondisi optimal untuk transfer. Ini memperkenalkan fleksibilitas dalam perencanaan misi dan sangat mengurangi risiko kehilangan jendela peluncuran. Ini juga memastikan bahwa kargo yang tiba dari berbagai wilayah dapat dikonsolidasikan sebelum pengiriman.
Untuk mendukung eksplorasi manusia, platform ini juga akan menyimpan sumber daya pendukung kehidupan penting seperti air, oksigen, dan makanan. Persediaan ini dapat ditimbun terlebih dahulu dan dikirimkan kepada kru bulan sesuai kebutuhan. Dengan memisahkan logistik dari batasan peluncuran langsung, astronot dapat mengandalkan jaringan pasokan yang lebih stabil dan redundan. Selain itu, platform ini dapat menyediakan tempat berlindung sementara atau zona aman darurat jika terjadi kegagalan sistem di luar angkasa. Modul pendukung kehidupan dapat disetakan sebagai bagian dari infrastruktur untuk menyediakan cadangan penting bagi misi berawak yang melintasi koridor cislunar. Perangkat lunak logistik akan memainkan peran utama dalam mengordinasikan semua aktivitas yang terkait dengan platform ini. Pelacakan inventaris waktu nyata, perhitungan bahan bakar, dan manajemen lalu lintas akan ditangani oleh algoritma cerdas yang mampu menyesuaikan rencana berdasarkan status kendaraan, faktor lingkungan, dan prioritas misi. Sistem ini harus mengordinasikan beberapa pesawat ruang angkasa yang tiba dari orbit yang berbeda dan diluncurkan dari berbagai pelabuhan antariksa global. Dengan mengoptimalkan jadwal dan muatan kargo, perangkat lunak mengurangi waktu henti dan memastikan bahwa sumber daya dikirim tepat waktu dan di tempat yang dibutuhkan. Keamanan dan keandalan adalah prioritas utama untuk beroperasi di ruang cislunar. Platform akan diperkuat terhadap radiasi, dampak mikrometeor, dan potensi ancaman siber. Perisai fisik, subsistem terisolasi, dan pemeriksaan diagnostik rutin akan menjaga platform tetap beroperasi, bahkan dalam kondisi luar angkasa yang keras. Para insinyur juga sedang mengerjakan prosedur pemeliharaan yang dapat dilakukan baik dari jarak jauh dari bumi atau oleh kendaraan layanan robotik yang berkunjung. Dengan prosedur tersebut, pusat logistik ini dapat tetap beroperasi selama bertahun-tahun tanpa memerlukan kehadiran manusia yang konstan. Sebagai persiapan untuk penyebaran skala penuh, prototipe awal dan demonstrasi sedang dikembangkan dan diuji di orbit bumi rendah. Platform uji coba ini akan memvalidasi teknologi kunci seperti dok otomatis, penanganan kontainer, dan penjagaan stasiun orbital. Pelajaran yang didapat dari misi ini akan menjadi dasar desain akhir untuk penyebaran di lingkungan cislunar. Pengujian di orbit bumi juga memungkinkan iterasi cepat dan pemecahan masalah sebelum mengalokasikan sumber daya untuk infrastruktur bulan. Setelah terbukti, platform ini akan diluncurkan dan dirakit secara bertahap membentuk rantai logistik permanen yang membentang dari bumi ke bulan. Salah satu kemungkinan menjanjikan yang belum dikembangkan adalah penggunaan platform fabrikasi cislunar otonom yang mampu merakit kontainer kargo, peralatan, atau bahkan komponen struktural langsung di orbit. Alih-alih meluncurkan kargo yang sepenuhnya dibangun dari bumi, bahan mentah, atau masukan yang diproses sebagian dapat dikirim ke pabrik orbital ini, di mana sistem robotik akan memproduksi peralatan khusus misi sesuai permintaan. Platform semacam itu akan mengurangi biaya dan kompleksitas pengangkutan barang-barang besar dengan memungkinkan produksi yang disesuaikan di luar angkasa. Mereka juga dapat mendaur ulang modul bekas, bagian yang rusak, atau bahkan puing-puing, mengubahnya menjadi barang yang dapat digunakan. Meskipun teknologi manufaktur aditif yang diperlukan masih terus berkembang, visi membangun daripada meluncurkan kargo pada akhirnya dapat mendefinisikan ulang cara kerja logistik cislunar. Konsep spekulatif lainnya melibatkan stasiun persinggahan orbital yang mampu menangkap dan mengalihkan asteroid dekat bumi kecil sebagai sumber bahan konstruksi dan propelan. Sumber daya luar angkasa alami ini dapat dipanen menggunakan sistem tambatan atau metode penangkapan elektromagnetik. Kemudian diproses di platform penyulingan cislunar menjadi oksigen, logam, dan air. Bahan-bahan tersebut akan digunakan untuk memasok misi bulan dan luar angkasa, secara efektif menciptakan rantai pasokan mandiri yang tidak tergantung pada bumi. Meskipun masih bersifat teoretis, integrasi penambangan asteroid dengan logistik cislunar suatu hari nanti dapat memungkinkan hunian permanen dan perdagangan di seluruh sistem bumi bulan, memanfaatkan sumber daya luar angkasa lokal daripada ekspor terestrial. Jika platform logistik cislunar berhasil dikerahkan dan beroperasi dalam beberapa tahun ke depan, mereka akan menjadi tulang punggung transportasi luar angkasa di luar orbit bumi rendah. Platform ini dapat mendukung pengiriman bahan bakar, bahan konstruksi, dan persediaan pendukung kehidupan secara teratur.
mengurangi frekuensi peluncuran dari bumi, dan memungkinkan aktivitas berkelanjutan di sekitar bulan. Mereka juga dapat diperluas menjadi pusat layanan untuk pemeliharaan satelit, pengisian bahan bakar pesawat ruang angkasa, atau depot penyimpanan untuk persediaan darurat. Seiring waktu, infrastruktur ini mungkin berkembang menjadi jaringan terdistribusi yang menghubungkan bumi, orbit bulan, dan operasi permukaan menjadi jaringan pasokan terpadu. Seiring dengan meningkatnya momentum, sistem ini dapat memungkinkan logistik antar planet, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk misi komersial. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.